Selamat malam teman-teman semua. Oke, let's rock. Wait, wait, wait. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali kami hadir bersama dengan Vena Wijaya, seorang sertifikat fasilitator Indonesia yang akan mengeksplorasi bersama mengenai body kita, gitu ya. Barang yang paling vital, yang sering kali kita lupakan, yang kita sering kali, waduh, apaan sih nih dengan body gitu ya, yang sering kita abuse bareng-bareng gitu ya. Sekarang bagaimana kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Vena nanti akan mengupas tuntas bagaimana bermain dengan body dengan asiknya gitu ya. Jadi yang namanya problem, yang namanya money problem itu nggak ada lagi dalam diri kita. Oke, perkenalkan juga saya Elizabeth Diana Chandra. Saya merupakan salah satu dari fasilitator Access Consciousness dan kita juga ditemani seorang yang cantik gitu ya, namanya Leonie. Hai Leonie. Halo, malam. Hai hai hai. Udah siap untuk kita bermain bersama? Iya, siap. Oke, let's rock. Oke, silakan Vena untuk kita bermain bersama. Kita buka buat teman-teman mengeksplor lebih lanjut mengenai body dan keajaibannya. Silakan Vena. Thank you, Diana dan teman-teman. Teman-teman yang join dan bergabung, kamu akan lebih present ketika kamu buka kamera Yes. dan Yuk. ketika kamu berinteraksi. Ya, karena ketika buka kamera mau nggak mau kan muka kita di depan gitu kan. Namanya lagi begini, lagi begini. Oke, karena kita bicara tentang body. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting artinya tubuh buat kamu? Super penting ya, Ven ya. Karena kalau Ya, nggak ada body berarti kan kita gosi ya. tergantung. Ada yang bilang body dia itu masalah. Oh ya. Yes. Nah, ini Wow. pertanyaan saya buat teman-teman, apa artinya tubuh? Bukan logikanya ya, tapi yang langsung muncul perasaan emosi, apa yang langsung muncul ketika saya tanya, apa sih artinya body? Yang muncul apa? Kalau Silahkan. dulu menurut Salah? aku ya, Hmm? kalau dulu menurut aku body ya just eh, apa yang bergerak aja gitu loh, nggak ada faedahnya, nggak ada fungsinya apa sama sekali gitu loh. Oke. Terus apa lagi selain itu? eh Menyusahkan ya. Gimana Hmm. nggak sih, kecil, gede, tua gitu kan? Semakin tua kita semakin punya problem yang namanya lutut gitu ya. Terus yang namanya penyakit-penyakit. Ya, Mhm. jadi dulu mikir, aduh, kenapa ya gitu. Tapi Ya. sekarang setelah mengetahui itu enak loh ya ternyata yang punya body. Oke, jadi seberapa banyak sudut pandang kita tentang tubuh? Saya nggak bicara tentang pendek apa, itu semua point of view yang kita letakkan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi saya tanyanya kepada kamu, bukan logika. Apa itu artinya tubuh kamu buat kamu? Apakah tubuh kamu itu teman atau tubuh kamu adalah masalah yang kamu harus beresin? I see. Kalau dulu memang kayak kelawan ya, jadi beban gitu ya. Tapi Mhm. sekarang setelah mengetahui semuanya, itu kayak jadi partner, jadi lover kalau menurut aku. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang saya lempar untuk teman-teman semua. Silakan diketik. Dan baru dari situ topiknya kita akan bahas meluas, gitu ya. Jadi apa sih artinya tubuh buat kamu? Buat Leoni sendiri, buat teman-teman Dini, Irana, Mbak Cici, Lisa, Anira. Apa sih artinya tubuh buat kamu? Kita nggak mencari jawaban benar dan salah. Kita hanya pertanyaan untuk membuat kamu punya kesadaran. Kamu connect lagi apa ya artinya body buat aku? Kalau di aku munculnya itu harus diurusin. Ah, oke. Nah, ketika kamu kata-kata yang muncul harus diurusin, ini kan outcome. Ada sudut pandangnya apa sehingga memunculkan kata harus diurusin. Oke, so sudut pandangnya apa Yoni? Sama ya kayak ada kata yang muncul nyusah. Nyusahin harus diurusin. Oke, ya. Nah, itu jadi kita aware. Jadi kamu tanya pertanyaan untuk kamu sadar. Nyusahin, jadi perlu untuk diurusin. Oke, ini asik nggak? Works nggak buat kamu sudut pandang ini dan semua yang muncul? Enggak ya. Nah, oke. Dan semua point of view kita tentang body tentu aja kita belajar dari ketika kita bakat kecil. Oke, ya pertanyaan saya, usia berapa dan kamu dapat informasi itu dari mana kalau tubuh itu menyusahkan dan perlu diurusin? Dari Dari dalam kecil. kandungan. Tiap orang berbeda ya. Jadi ini hanya untuk membangun kesadaran, oke ya. Jadi ketika kamu bilang tubuh nyusahin, kira-kira kalau kamu creating money,
tubuhnya bakal kerja sama nggak sama kamu? Hmm, karena sudah menurut kamu ini nyusahin nih gitu kan. Terus kalau kamu kerja pun kan kamu bawa body kamu kan. Ini gue bawa seseorang partner yang nyusahin sama dengan aku. Ya, kebayangnya jadi konteksnya uang dengan kehidupan kita. Gitu ya. Jadi ketika kamu punya point of view kalau body kamu nyusahin, akhirnya kemana-mana stuck. Mau kreatif, bayangin, tubuh kamu is like your partner. Tubuh kamu adalah sahabat kamu. Setiap kali ngeliat dia, lu nyusahin banget nih. Aku mesti ngurusin lo, gitu kan? Jadi beban kan? Nyusahin, aku mesti ngurusin kamu. Tapi kamu kemana-mana sama dia. Mau pacaran aja bawa dia. Terus mau creating money terus bawa dia. Enak gak sih kita bawa temen yang nyusahin? Oke, kira-kira temen yang udah kita judge nyusahin bakal kerja sama kita nggak? Enggak lah. Enggak. Sama ibaratnya kalau kamu punya, eh, aku ambil contoh aja ya dari mamiku. Jadi mamiku itu anak pertama, terus dia punya adik-adik banyak. Nah, buat dia harus taking care adik-adiknya. Kan zaman dulu kan nggak punya asisten atau segala macam. Jadi dia harus ngerawat adiknya. Pergi aja dia mesti bawa adiknya. Ada yang digendong, ada yang dituntun. Mau pacaran aja bawa adiknya gitu kan. Jadi buat dia tuh adiknya menyusahkan, tapi dia harus bawa. Nah, kira-kira ketika dia pacaran bawa orang yang nyusahin, kira-kira bakal nyusahin gak dia pacaran? Ya, Ribet lah pasti. nah, itu hanyalah apa ya, analog-analogi gitu ya untuk kamu tahu kalau kamu menjudge body kamu sehingga body kamu kekunci, kemana aja kena. Karena selalu kamu bawa. Nggak mungkin dong kamu pacaran bingung yang pergi. Mau makan enak bingung doang pergi. Bisa sih, cuman kan nggak asik gitu. Iya, Ya, betul betul betul. ada apa aku dengan balon? Ya muncul sendiri. Oke, so uh, balik lagi apa artinya tubuh buat kamu? Sehingga seberapa banyak juga point of view yang kita masukkan ke dalam tubuh yang sebenarnya bukan punya tubuh. Misalkan kita punya point of view tentang sakit. Ya, em, kalau kita melihat apa adanya, aku bicara tentang pain. Kalau kita melihat apa adanya, tadi aku baru bikin kelas bar, terus kemudian ada yang bilang ayahku sakit. Dan ketika dia bilang ayahnya sakit, dia sudah melabel bahwa ini sakit. Tapi kalau Hmm. awareness adalah, hey, apa ini? Sudut pandang apa yang aku milikin? Kayak aku menciptakan sesuatu. Pain itu bisa macam-macam. Pain itu bisa bentuk dalam fisik, pain itu bisa dalam bentuk emosi. Oke, seberapa banyak di sini teman-teman memiliki rasa sakit, disakitin pasangan. Yeah. Itu kan sakit. Dikhianatin orang. Itu bentuknya sakit juga kan? Kamu bisa ngerasain di your body kan? Kayak Mhm. so, jadi pain itu sometimes bukan hanya cuman fisik, tapi yang tadi aku bilang, perasaan kamu tersakitin lah atau segala macam. Jadi, dan ketika kamu melabel, kamu nggak dapat awareness. Kayak misalkan, that's my relationship. Aku merasa ketika berpisah itu menyakitkan buat aku. Nggak ada orang yang menikah untuk berpisah, misalkan. So, perpisahan buat aku adalah so much pain. Ketika aku bilang pain, aku nggak bisa mendapatkan awareness. Tapi ketika aku melihat, what is this, what's going on, segala macam, point of view apa yang aku miliki yang menciptakan ini. So, apakah aku yang menciptakan? Iya. Point of view apa yang aku miliki menciptakan ini. Terus aku tanya, am I healing someone? Ternyata aku menghealing seseorang. Aku menghealing my parents dengan merasakan penderitaan dia dalam relasi. Nah, bisa juga pain itu adalah power yang kamu hindarin. Sehingga kamu label pain, kamu nggak lihat kamu punya power. Bisa jadi itu punya power kamu. Dan ketika aku melihat dari sisi yang berbeda, mendapatkan ke awareness, aku tanya, hey, apakah aku menciptakan pain dalam relationship? Punya point of view apa sehingga aku menciptakan pain dalam relationship? Begitu aku aware, ternyata um, maksudnya apa yang aku ciptakan membuat relasi ini seperti ini. So, is this am I menghealing someone atau aku membenci yang namanya relasi, dan ketika membenci apakah aku menghealing someone atau segala macam. Jadi banyak sekali gitu ya yang dimana tanpa sadar, oh, this is my kapasitas untuk mengambil penderitaan orang dalam bentuk relasi. Jadi penderitaan orang dalam relasi aku ambil, aku taking, aku alamin supaya aku ketemu formulanya.
gitu. Jadi sometimes kalau kamu label pain, maksudku adalah kamu tidak bisa melihat dia punya powers dan potensi. Bisa jadi itu punya powers dan potensi. Itu salah satu, tapi bukan kesimpulan, bukan semuanya harus begitu. Ya, so body chasing penolong saya pergi kemana? Ya, terus kemudian apalagi artinya body buat kamu yang muncul? Pain apa aja yang kamu rasakan boleh diketik juga, jadi aku bisa bahas lebih jauh lagi. Kayak. Dan pertanyaan saya buat teman-teman, seberapa banyak pain yang kamu pikir normal? Seberapa banyak rasa sakit yang kamu taruh dengan sakit yang lebih besar supaya nggak ngerasain rasa sakit pertama? Jadi kamu punya rasa sakit pertama, terus kamu melampauin dengan rasa sakit yang lain untuk supaya yang ini baal. Oke, everything that is, oke, di mana kamu menggunakan menghandle pain dengan another pain will destroy and create. Yes, Right, rambut potential, betul. bapak and beyond. Banyak orang yang nantangin lagi. Sini, gue udah biasa disakitin. Yeah. Segini nggak ada artinya gitu kan. Dikhianatin, oh ini nggak ada artinya, gue udah terbiasa. Dia makan apa? Another pain kan, lama-lama dia jadi biasa. Oke, jadi seberapa banyak muscle, seberapa banyak apa ya kekuatan kamu untuk menghandle pain dengan another pain. Oke, right, wrong, good, bad, purple, collection, purple, Seru ya, ketika Iya, kita menyadari bahwa sebenarnya tubuh merupakan partner dan kita abaikan, eh menurut aku kita jadi lebih asik loh dengan body kita sendiri. Terus yang namanya sakit-sakit itu sebenarnya nggak ada ya, Fen ya? ya Bener nggak bisa sih? bisa jadi itu sakit tadi. Ketika kamu mengabaikan si pain ini, dia kan udah nyala nih. Sebenarnya alarm doang sih. Alarmnya nyala. Kamu bisa tanya itu punya kamu, atau kamu perceiving orang lain yang bodinya lagi merasakan itu, gitu kan? Atau punya urge, atau kamu lagi do something. Apakah kamu healers, apakah lagi menghealing, atau pain untuk apa ya? Painnya kamu itu untuk mengcoping another pain. Karena sudah Hmm, terbiasa dengan rasa sakit, jadi kamu kasih sakit yang lebih besar untuk sakit ini nggak terasa. I Gitu. see. Contoh, ada yang pernah putus, kamu dengar nggak? Begitu dia putus, dia emotional eating, Mm-mm. ya kan? Jadi Ya. dia menggunakan makanan untuk menutup rasa painnya, atau dia Ah, menggunakan alkohol untuk menutup rasa painnya. Dan alkohol itu membuat pain juga nggak di body, ya otomatis lah. kalau tanpa dia sadar, gitu kan? Betul, betul. Kasih makanan yang lebih banyak pun ke body membuat body lebih heavy, gitu kan? Nah, heavy-nya itu, jadi ketika dia makan karbo atau dia makan apa segala macam, membuat ngantuk untuk Hmm, melupakan si sakit ini. Gitu. Tapi dia kasih makanan, dia nggak sadar kalau tubuh dia terlalu over untuk makanan. hmm. Ya. Akhirnya lama-lama dia terbiasa dengan pain, another pain, another pain, another pain. Gitu. Oke? Dan kita jadi semakin jauh terhadap body kita. Udah putus, Ah, makin gemuk, makin benci sama body. Body jadi masalah kata dia. Oke, ya, so jadi kayaknya kepala pusing. Ya, ah, seberapa banyak rasa sakit yang kamu perceiving dari orang sehingga kamu hanya taunya oh ya that's normal. Sakit dalam ekonomi, sakit dalam relasi, sakit dalam bentuk fisik, dan kamu hmm. sudah terbiasa dengan energi itu and then kamu pikir normal, tapi ketika kamu hadapin, kamu aware, bisa jadi that's your power. Iya, iya. Power yang kita simpen ya, yang tanpa kita gunakan gitu ya. Ya, saya bisa jadi dia punya power dalam menghealing, tapi dia menghilingin tarikin orang punya penyakit. Mm-mm, mm-mm. Tanpa sadar kan dia punya powers untuk menghealing. Yang aku ngomongkan adalah kekuatan dia untuk menghealing. Gimana kekuatan untuk menghealingi dia bukan hanya untuk ngambilin, tapi dia bisa pakai untuk dia dan dia bisa menyebarkan energi itu sehingga orang memiliki energi healingnya nyala, gitu loh. Jadi mengundang orang untuk memiliki energi healing itu ya. Jadi pain itu salah satu awareness sebenarnya, alarm dia mau ngobrol. I see. Ya. Terus anyway, bagaimana sendiri dengan rasa sakit misalnya let's say orang cancer, terus misalnya let's say apa sih jantung itu relatednya apa Fan dengan body kita?
Kalau diakses kan ada pernah dengar disease ya, tidak mudah. Jadi di mana molekul kita nggak mudah dan menciptakan chaos di body. Chaos di body Mhm. itu kayak mampet, saluran mampet bisa di sini, bisa di sini, di sini. Oke. Nah, poinnya adalah bukan ngelihat di sininya, tapi point of view apa yang kita milikin untuk menciptakan itu kan. Kadang-kadang kita langsung pops muncul, tapi kadang-kadang kayak butuh waktu untuk punya kesadaran. Tapi everything is okay. Sebelum kita label itu cancer, sebelum kita label apapun, karena body itu nggak punya label. Jadi sebenarnya kayak cancer segala macam itu labeling ya, yang di dalam tubuh kita ya. Karena untuk didiagnosa dikasih dikasih obat dong. Jadi biar petanya gampang dikasih nama. Tapi body sendiri sebenarnya tidak mengenal itu. Dia hanya taunya sistemnya chaos. I see. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah terdiagnosa atau terlabeling gitu ya dengan cancer, terus jantung, whatever itu, apa sih yang bisa kita lakukan, Fen? Oke, ask the question ya. Apa artinya hidup buat kamu gitu. Banyak sekali orang yang saya lihat kamu pengen keluar dari apa gitu. Bisa jadi dia pengen keluar dari situasi keuangan. And then dia Ah, butuhkan chaos di body untuk dia bisa keluar dari situasi yang buat dia nggak enak untuk karena dia hadapin itu tiap hari. Bisa jadi dari pernikahan dia yang nggak nyaman, mau cerai nggak bisa, akhirnya dia meng-create something untuk bisa keluar dari situasi itu. Jadi many things dan bisa jadi dia healers, bisa jadi dia healing orang lain. Makanya kita melihat ada cancer survival, bisa jadi cancernya itu bukan punya dia, dia hanya cuman ngambilin. Tapi ada yang mutusin untuk keluar gitu. Jadi nggak ada satu formula sebenarnya. Yang ada adalah patient. I see. Ya, Wow, keren juga ya. ya gitu. Oke. Nah, psikosomatis juga gitu, point of view yang biasa digunakan. Gitu. Hmm. Aku nggak bilang kamu nggak perlu pergi ke dokter karena ini kan molekul udah butuh sesuatu treatment boleh gitu kan. Eh, ada dokter yang bisa contribute, ada obat yang bisa contribute, tapi di sisi lain adalah point of view apa yang kamu ciptakan. Karena kalau ketika kamu like pengen keluar dari satu situasi dan kamu nggak jelas program bodinya, dia akan menciptakan yang lebih parah lagi dari itu. Kalau yang ini sembuh, Wow, menarik ya. ya. Jadi kamu mesti clear dulu. Jadi, ketika kamu clear berubah, body mengikutin. Kalau kamu Hmm. pernah dengar cerita Anita Murjani, Mm-mm. udah cancer lymphoma, udah di tahap yang cuma tulang doang sama kulitnya, terus Mhm. kemudian dia kayak kalau my point of view adalah dia menjadi being dan ketika dia expands gitu kan being dia lagi traveling, dia ketemu Mhm. like wow ternyata Tuhan itu adalah nggak ada judgment, unconditional love. Dia cuma diterima apa adanya nggak ada judgment. Terus kemudian dia ketemu ayahnya, terus dia bilang, kamu belum waktunya. Terus dia ngeliat body dia, kan so much pain ya. Tapi dia percaya bahwa dia belum waktunya, and then dia bilang, oke, saya belum waktunya. And then begitu dia masuk ke dalam tubuhnya lagi, and dia sembuh dalam Wow. 3 bulan. Cancer lymphoma sembuh dalam 3 bulan, dan dia dibilang miracle-nya di kedokteran, dan sampai sekarang masih ada, masih hidup, dan ada di bukunya. Jadi when the being choose untuk hidup, bodinya ngikutin. Tapi ketika being-nya choose untuk enggak, bodinya akan menciptakan sesuatu sesuai dengan yang being-nya mau. Being-nya, Hmm. being adalah your masters, istilah tuannya kan. So your body hanya mengikutin. Jadi intinya adalah bagaimana kolaborasi antara body dengan being, betul ya, Fen ya? Gitu. Jadi karena kita sekarang kan kita udah usia sekian nih, teman-teman ketemu di Zoom udah usia yang udah cukup panjang dan seberapa banyak sudut pandang yang kita udah masukin ke body. I see. Nah, misalkan kamu yang mesti minum vitamin kalau nggak sakit. Hujan-hujanan bikin sakit. So everything is udah diprogram Semuanya bikin kita dari sakit ya. kecil kayak gitu. Makan Iya, yang banyak dibombardir. nanti sakit. Wih, paling gampang itu kan. Oh Iya, kamu iya. makanya sakit. Semuanya di makanan. Kurang lebih gitu ya. Oke. Mm-mm. Dia makan jadi diare. Nggak makan sakit. Makan sakit. Hujan-hujanan sakit. Everything sakit. Tubuh kita kok kayak lemah banget gitu. Nah, itulah kita memprogram tubuh kita menjadi so weak. I see. Memprogram. Oke. Vitamin mata tuh makan gitu kan. Dulu aku makanin wortel terus gitu kan. Apa hubungannya? Banyak kelinci gitu kan. Makan wortel jadi matanya nggak ada kacamata. Oh lu
program itu. Nah, ini program-programnya. Kayak nonton jangan depan ini TV nanti rusak. Saya percaya nggak percaya akhirnya terjadi kan. Iya, iya. Nah, setuju atau nggak setuju itu rekaman udah masuk semua. Ya kayak misalkan, ya kamu belum tua sih, coba nanti kalau udah tua rabun kayak gue. Lah, Nyumpain duluan ya iya. sebelum kejadian. Program-program yang udah dimasukin kan ke dalam tubuh kita, Betul. yang kamu udah install, gitu kan. Jadi all the program yang udah kamu install, yang dimasukin, conscious, unconscious. Kalau saya ngomong begini baru sadar, oh iya ya, gitu. Oh iya ya, gitu. Cuman kita nggak sadar kenapa ya. Kena angin dikit langsung lemes. Aduh, too many program yang kita input ke dalam tubuh kita sendiri sehingga kita membuat chaos ya, berarti ya. Membuat tubuh kita mengikutin apa yang point of view kita. Karena kita udah masukin ke body, and then body cuma ngikutin. Kamu nggak tidur 8 jam, sakit loh. Kamu nggak tidur 8 jam, begini loh. And then begitu kamu bangun, aduh, gue sakit ya. Gue tidur baru 4 jam. Aduh. Padahal ketika di bars 15 menit, begitu bangun, seger banget. Sih, nggak relevan kan? Ya, bener sih, bener banget. Ya, tapi karena kamu memasukkan program harus 8 jam, begitu bangun belum 8 jam, gue udah pasti sakit nih. Belum 8 jam, pasti kepalaku pusing. You udah masukin all the program. Kalau gue nggak makan, gue pasti pusing. Karena kan udah dikasih tahu, makan kalau nggak sakit. Betul, betul. Dan makan langsung kelayongan. Karena memang bodinya mengikutin point of view kamu yang pernah tertanam. Kan tanpa sadar tuh kan orang dewasa atau siapa kan ngomong sama kita kan, bukan kita. Iya. Tapi kan udah masuk kan, makan yang banyak, kalau nggak ntar sakit-sakitan. Makan biar cepet sembuh semuanya. Iya. Makan harus tiga kali sehari gitu ya. Kalau Ya, enggak nanti gimana gitu. Aduh. Padahal itu sebenarnya nggak perlu banget ya. iya gitu. Jadi maksudnya bukan nggak perlu, you ask the body. Nah, tapi karena tadi dari point of view membuat kita jadi nggak connect dengan body. Jadi Betul. membuat kita memprogram body tapi bukan bersama dengan body. Jadi kayak Leonie bilang, diurusin. Jadi kamu yang ngurusin body. Bukan bekerja sama body dengan kamu. Bekerja sama Hmm, perawat I see. gitu. Oke. Nah, itu point of view. Oke. Dan pertanyaan saya, yang tadi, kita kan udah banyak di program ya. Sehingga kamu ya, sebelum itu cek. Usia 40 mesti check up. Biar kalau ada penyakit, kita bisa ketahuan duluan. Iya. Oke. Apa Oke. tuh yang bisa kita lakukan tuh ya dengan itu ya? Iya. 50, 60, 70. Jadi sekali program yang kita udah letakkan ke dalam body kita. Oke. Dan pernah baca Wang Desun nggak? Wang Desun. Wang Desun. Wang Desun. Dia Heeh. kalau usia 60 atau berapa, atau 50, 60, aku lupa usianya. Tapi dia udah start, udah usia tua. Dia pergi ke gym dan dia bikin body dia sangat amazing. Ya, itu yang cowok yang apa kakek-kakek tua gitu ya. Iya, rambut Ya putih. ganteng loh. Itu bodinya gila asik banget itu. Dan dia start itu di usia 50, 60. Gitu. Jadi point of view kita yang membuat ya udah gue udah segini pasti begini, gue udah tua nggak bisa apa-apa lah, aku udah pensiun nggak usah kemana-mana lah, aku begini-begini gitu. Jadi semua program yang kamu masukin ke body sehingga body nggak having ease dan body Hmm. nggak bisa contribute sama kamu, will destroy and create risk. Yes, Very I strong don't good that condition problem. basketball and sebagainya. Jadi dia nggak bisa contribute yang dia mau. Karena kamu udah masukin aja, ketika kamu memasukkan program, kamu sudah menentukan bakal begini. Yes sih. Tapi ketika dilepasin semuanya, what's the body create? Aku kayak, misalkan COVID, aku tanya, body, itu COVID tuh kayak gitu. Ya, gitu kan, kan temen kan. Lu mau nggak? Gitu kan, my body. Oke, outcreate my mind. Jadi biarkan saya mengizinkan body saya untuk melampaui pikiran saya, untuk outcreate pikiran saya. Misalkan saya pengen ke sono, body saya nggak mau, tiwit. Karena bodinya lebih tahu kan, ada COVID tuh, nyut gitu, body saya akan mereject ke sana. Bisa gitu kan. Jadi saya mengizinkan body saya untuk outcreate my mind. Tapi aku ajak diskusi gitu kan. You mau nggak di sini? Enggak, you outcreate. Gitu. Oke, terus ada pertanyaan, silakan. Yang Doni kalau mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Di samping Ya, ada pertanyaan. tadi ada juga yang menanya. Tadi kan kamu ngomong soal body itu bisa kita ajak bicara gitu ya. Terus gimana sih dia menjawab pertanyaan kita tuh gimana? Kan dia nggak punya mulut, Fan, nggak punya suara gitu. Bagaimana body bisa menyampaikan?
kata-katanya sama kita sehingga kita lebih connect dengan body kita. Ya, dan itu pertanyaan klise menarik untuk semua orang yang baru belajar akses. Seakan-akan itu tools baru dan hal baru. Padahal tiap saat sebenarnya kita connect dengan body. Contoh, baby tahu kapan makan, kapan stop. Dan ketika kebanyakan dia akan muntah. Jadi baby gitu kan, bayi, dia tahu how to communicate dengan body dia. Dia tahu kapan dia mau minum susu, dia tahu kapan terlalu banyak, dia nggak minum over, dia nggak bilang, oh, ini susu mahal, ini mesti minum dihabisin, nggak ada. Kita yang punya point Sayang of view, gitu ya. kanan nih sayang, udah beli mahal. Bayi nggak punya point of view, dia follow dia punya body awareness, gitu. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya itu bukanlah hal yang baru. Oke, itu yang pertama. Kedua, aku cuma mau tanya sama kamu, di sini ada yang ngompol nggak? Used to be. Dulu aku sampai 10 tahun. Aku Sampai ngompol sampai 10. 10 tahun. Ya, Mm-mm. tapi sekarang masih ngompol nggak dia? Enggak. Bagaimana kamu tahu kamu ke toilet? Ya tiba-tiba aja pengen pengen keluar lagi gitu aja. Yes, body kamu communicate telepat. Dia bukan ngobrol kayak saya ngobrol sama kamu. Nah, kamu bangunlah relasi kamu dengan body sehingga kamu punya kemudahan untuk ngobrol dengan dia. Karena caranya saya nggak bisa dikasih tahu ke kamu, caranya kamu nggak bisa, eh, caranya dia no communicate, ya tentu aja berbeda gitu. Misalkan ada yang eh, Bumi komunikasi dengan dia dengan cara dia gatel. Hmm, Tapi buat saya, kepala saya sakit. Nah, itulah bagaimana si Bumi komunikasi sama saya dan body saya kasih tahu saya. I Gitu. see. Terus misalkan ketika saya pernah nih, beberapa kali saya amatin ketika saya mau ketemu klien, ketika saya nyasar sekali, terus aku bilang gini, aku sebenarnya tahu tempat ini kenapa gue nyasar ya? Dua kali, aku baru lebih aware lagi. What's going on? Apa yang kamu mau kasih tahu ke saya? Nah, ketika udah gitu, dapatkan kesadaran, oh, bukan saya sengaja nyasar, ada sesuatu pesan, gitu kan? Oke, so what is that? What's going on? Terus ketika saya ketemu klien, terus dia ngomongnya muter aja. Oke, saya cuma tahu, oh, jadi apakah selama ini kamu pengen keluar dari situasi tapi nggak mampu, kayak jalannya ketutup, muter-muter aja, looping aja dalam kehidupan kamu? Yes, that's communicate. Dan saya belum Hmm, ketemu klien, dan I experience that. wow, keren ya. Ya, jadi everything itu adalah cuma signal-signal, tanda-tanda. Cuman kita nggak terbiasa dengan itu. Kita terbiasa menyalahkan diri kita. Kita selalu punya program, ini gue stupid banget ya. Kok udah ke sono? Enggak. Tapi kamu nggak bisa perceiving everything. Karena semuanya komunikasi dengan cara yang kamu tahu. Tapi kamu Hmm, merasa kamu nggak tahu. Oke. I see. Ya, so Dewi, seberapa banyak kamu tahu tentang body dan bagaimana komunikasi dengan body, tapi kamu tidak mau tahu. Atau kamu merasa nggak tahu. Karena merasa nggak tahu, akhirnya kamu memutus komunikasi. Ya, so, semua point of view kita yang dimana kita nggak tahu bagaimana komunikasi dengan tubuh kita sendiri, terus kamu tanya sama orang lain, tubuh gue sakit, pakainya apa? Loh, kamu sendiri aja nggak tahu, terus tanya sama orang lain. Jadi, jadi yang tahu tentang tubuh kamu adalah kamu. Guru, dokter, atau apapun, the best adalah kamu dengan body kamu. Oke? Betul. Kita Punya pengalaman. sometimes memberikan kesadaran kita kepada orang lain ya. Kita membuat orang lain tuh menjadi tuan bagi kita ya. Hmm. Orang lain Gitu. itu bukan eh, sumber pengetahuan untuk kamu tahu tentang body kamu. Maksud aku bukan satu-satunya jalan. Tapi yang tahu tentang tubuh kamu adalah kamu. Di sini adalah kamu kembali lagi mengakses kapasitas kamu untuk berhubungan baik dengan body kamu dan tidak Nah, ya gitu karena tubuh kita tuh sangat amazing, sangat luar biasa. Ya, oke. So, bars, body process, clearing itu melepaskan judgment sehingga bodinya kan ringan ya, enteng karena dia udah nggak ada judgment, nggak ada apa, dia punya space. Ketika punya space, kamu jadi lebih nyaman komunikasi. Dulu juga saya selalu nanyanya how to, karena saya di program selalu mencari caranya A, B, C, D, by mm-mm. doing, being. Tapi kalau diganti, saya nggak tahu gimana komunikasi dengan tubuh, kamu menutup. Hmm, Karena kamu sudah bikin statement, saya nggak tahu gimana komunikasi dengan tubuh. Tapi bagaimana diganti? Body, saya pengen kenal kamu, berkomunian dengan kamu dengan lebih baik. Tell me how.
gitu kan. Kamu kasih tahu kepada saya dengan kemudahan buat saya ngerti kamu kan gitu. Kayak kamu ngobrol sama Hmm. teman kan, gue nggak ngerti lu, ngomongnya pelan dong biar gue ngerti kan, cuman gitu ya. Iya, Nah, ya, sesimpel itu ya. ya kamu tinggal bilang sama Body, Body, sorry ya gitu kan. Selama ini I'm so stupid baby ya. I nggak denger kamu, gue nggak ngerti lu ngomong kayak gue, kayak gimana gitu kan. Kasih cara yang dimana gue ngerti dong gitu loh. Kan kamu Hmm. sama bodinya, Body pasti akan berkontribusi untuk kamu. Tapi ketika Ah, kamu bilang, aku nggak ngerti kamu, susah deh, gue pokoknya nggak ngerti lu, ya susah. Karena kamu sudah melabel bahwa kamu nggak bakal ngerti dia. I see. Keren, 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 keren. Ya, itu yang simple-simple ya. Aku Ya, mau ya. nambahin boleh Mbak? Ya, ayo. Ya, jadi kalau kita bicara tentang komunikasi dengan tubuh ya, yang waktu sebelum aku belajar akses itu kan jadi yang nggak tahu gitu ya. Jadi ketika aku kerja dan karena banyak memang banyak pekerjaan, jadi aku tuh harus jadi waktu itu aku ngerasa harus menomorsatukan pekerjaan gitu. Jadi padahal meskipun tubuhnya kayak aduh pengen ke toilet dulu atau pengen minum dulu atau pengen makan, itu tuh aku ignore gitu. Mm-mm. Jadi baru-baru sekarang ini oh iya itu sebenarnya itu adalah yang aku rasain dulu itu adalah tubuh komunikasi ke aku, cuman kayak aku ignore terus gitu. Jadi Yes. mikirnya itu bukan tubuh kita berkomunikasi, padahal itu adalah cara tubuh kita untuk berkomunikasi. Thank you Leonie. Tadi kan kamu udah angkat itu. Aku juga waktu itu pernah nih. Aku kan bikin flyer-flyer. Waktu itu kayak hosting kelasnya Lion, aku bikin flyers. Ketika bikin flyers, point of view aku saat itu, ketika lagi bikin, ya pada saat itu ya, pengen cepet-cepet beres lah, biar besok bisa diposting. Hmm. Pengen cepet-cepet beres, gitu ya. Jadi ketika aku bikin, just by doing, karena pengen Hmm. cepet beres. Jadi kalau beres, gue bisa tidur, gitu kan. Oke, nah aku not the space dari yang beda gitu. Nah, jadi ketika aku pengen cepat beres, berantakan energetically-nya segala macam ketika aku eh, apa bikin flyers. Terus Ryan cuma bilang, dia bilang gitu, you take a rest lah katanya gitu dia bilang gitu. Baru besok, terus dia bilang, I'm not being the space when I'm doing. Jadi aku bukan dalam space karena aku dalam judgment, dalam kesimpulan. Gue Benar. pengen cepet beres, kan dalam kesimpulan kan. Punya Iya, space? iya. Nggak. Enggak, aku mengharuskan diriku. Harus kan bentuk kind of abuse, form abuse. Aku mengharuskan diriku untuk cepat selesai. Berarti aku memaksa diriku dan segala macam. Energinya maksa untuk doing. Yang aku lakukan pada saat itu ketika Ryan ngomong, oke, aku relax, gitu kan, aku relax. Biasa buat aku pergi ke Netflix lah cetek, terus pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, movement kan. Aku menggerakkan bodiku ke sini, ke sini, ke sini. Aku cari musik, aku cari apa segala macam. Oh, udah fun, light. Tiba-tiba, ting, langsung bikin, langsung. Oke, kata Ryan Deal. Hehe, tidur. Ya, ya. Cuman chase energi doang. Nah, itu, when kamu nggak communicate, tubuhnya udah tired, kamu paksain. Tapi when dia happy lagi, terus I ask gitu, body, gitu kan. Kayak, bodinya kayak langsung, saat ini langsung gitu loh. Nah, body juga mau kontribut sama kita. Nah, itu salah satu body juga yell gitu kan, teriak, terpaksa ini enggak gitu kan, terus berat, terus pengen cepet-cepet segala macem. Ya, kayak Leonie bilang, oh iya ya dia minta aku untuk relax. Dengan aku ke toilet, kamu sudah bergerak and then relax. Dengan kamu minum, kamu sudah movement. Jadi setiap pergerakan kita itu membuat tubuh rileks sebenarnya. Cuman kita dipaksain kalau duduk diem tegak. Makan Iya. dia tegak. Terus kita badannya goyang sini, goyang situ gitu. Dibilang yang bener sih gitu. Padahal dia mau membuat kita rileks ketika tegang. Itu udah autopilot. Jadi bagaimana tubuh kamu sudah komunikasi sama kamu tapi kamu nggak sadar. Misalkan kamu topang kaki, terus pegel, kamu ganti kan. Posisi berdiri kamu ganti dengan begini. Berarti sebenarnya bodinya pengen ada adjustment. Ingin membuat kamu nyaman. Ada yang nggak nyaman, body akan membuat nyaman. Dan ada satu lagi nih Diana. Jadi Mm-mm. nah, ketika dia eh, banyak sekali point of view atau segala macam, bisa jadi dia menyimpan di area sini, misalkan. Ketika dia menyimpan di area sini, akhirnya membuat dia jadi heavy, nggak nyaman. Mm-mm. Bodinya adjust untuk supaya dia nyaman kan, bodinya menopang yang lemah. Mm. Hmm, Bisa jadi psoriasis, bisa jadi segala macam, pinggulnya atau segala macam.
Karena dia mau menopang sesuatu yang udah terlalu berat. Jadi body kita sebenarnya sudah communicate, cuman kita nggak aware kalau dia lagi menolong yang di sebelah sisi sini. I see. Tuh, jadi body kita sebenarnya udah nggak nyaman, terus dia nopang ke sebelah sini untuk membuat nyaman. Coba deh kalau kamu pegel, dia pasti akan membuat merilis untuk supaya nggak pegel kan? Ya, Iya dibanding benar-benar. emosi-emosi apa semua udah semakin terlalu berat, heavy, dia akan satu sisinya menopang. Jadi kadang-kadang ininya di atas lah, pinggulnya begini atau apa. Sebenarnya ada yang heavy, cuman ditopang supaya kamu bisa jalan dengan lebih balance. Iya Oke. juga ya, Ven. Aku baru nyadar loh begitu kamu tadi ngomong gitu ya. Dulu tuh setiap bangun tidur gitu ya, aku ngerasa di bagian belakangku itu sakitnya luar biasa. Ke tukang pijet, ke dokter, nggak hilang-hilang gitu ya. Terus aku waktu itu kan nanya ya sama bodiku, ini apa sih? Kita udah ngelakuin banyak hal loh. Apa sih gitu ya? Ternyata itu adalah problem-problem yang nggak sengaja gitu ya, yang gue kumpulin sendiri dan menjadi heavy di tubuh gitu. Wow, keren juga ya. Ya, Body oke. udah sensing ya. Oke, seberapa banyak hal yang kamu nggak mau lihat dan kamu taruh di belakang? Ya, ya, ya. Ya, Banyak banget. sembunyikan dari mata kamu sendiri. Pokoknya gue nggak mau tahu, kamu sembunyikan. Kamu pikir dengan kamu menyembunyikan, kamu akan hilang dengan sendirinya. Everything is right from the back of Oh, bukan population. Kabupaten Beyonce. Ya, yang apa yang tubuh kamu tahu, tubuh kamu tahu kan tadi bagaimana dikontribut sama kamu. Tapi kamu nggak mau tahu, sehingga tubuh kamu nggak pernah bisa bebas dari rasa sakit. Ya, gila banget. Wow. Apa yang tubuh kamu tahu, tapi kamu nggak mau tahu, sehingga nggak punya kesempatan untuk dia bebas dari rasa sakit. Misalkan, kamu punya point of view adalah lo tua tuh pasti sakit A, B, C, D. Lalu tubuh bilang, gue nggak punya point of view itu. Tapi karena kamu nggak mau tahu, body kamu harus merasakan rasa sakit itu berdasarkan program kamu. Dan dia harus mengalami itu. Karena your point of view. Aduh, kejam sekali ya kita ya ternyata ya. Dan kalau kita belajar lagi, banyak lagi, seberapa banyak hidden agenda yang kita miliki dengan memiliki rasa sakit. Ya, Agenda tersembunyi apa yang kamu milikin tentang sakit? Baik itu sakit finansial, sakit dalam relasi, sakit dalam apa fisik. being victim fan. Ya, Being berapa victim. banyak kamu menggunakan rasa sakit untuk controlling people? Yes, correct. Ya, dengan rasa sakit, suami kita nemenin kita. Dengan rasa sakit, kita bisa menyalahkan dia. Itu kan gara-gara kamu. Gitu ya. Jadi akhirnya kita tanpa sadar menjadi program kan. Dikit-dikit Mm-mm. sakit untuk menghindarin sesuatu. Misalkan, anakku, waktu lagi SD, dia bisa bikin sakit. Pertama aku nggak sadar kalau dia creating itu. Jadi dia sakit, terus, oh ya sakit ya, badannya panas ya. Ya udah, nggak diantarin sekolah kan. Oke, sekali. Begitu, itu kan jam 7 pagi gitu kan. Sebelum jam 7 pagi, dia udah sakit. Begitu jam 8 jam 9 jam 10 loh sehat. Walfai, walfaiat tanpa obat gitu kan. Terus gue bilang, ini anak kok mendadak sehat gitu, gak pakai obat gitu kan. Paginya sakit, bener-bener sakit, badannya panas. Jam 10-an sehat. Gitu. Terus itu sekali, aku nggak terlalu aware. Dua kali begitu, terus aku bilang, wait, wait, what's going on gitu kan? Lagi ngapain dia? Nah, begitu aku ngecek, tiap kali ada ulangan matematika sakit mendadak. Itu anak gak dia ngajarin how to, dia bisa langsung bikin sakit. Dan sakitnya beneran, dan I believe di sakit. Begitu lewat jam 8, jam 9, mami nganterin sekolah sehat. Oke. Nah, terus dari situ baru, oh, seberapa banyak rasa sakit kamu avoid something dan kamu menciptakan sakit dengan avoid. Gue sakit, biar nggak disuruh-suruh. Dan kamu bikin diri kamu untuk cacat, maksud saya cacat handicap dalam kelemahan, bisa jadi untuk menghindarin kekuatan. Karena begitu you so powerful, everyone's like bergantung sama Diana. Mm-mm. You so powerful dalam creating money, semuanya bergantung sama lu. Ya udah gue bikin aja nggak bisa dalam uang. Everything that is. Berat banget buat bapak. Nasihat buat Adios. Jauh-jauh gitu ya. Iya, makanya sadarin what you are creating. Lo lagi create apa sebenarnya?
What your Ya, point of debate this? Oke? Menghindari you punya powers. Kenapa kamu menghindari you punya powers? Semua orang bilang, oh enggak dong, gue mau akses. Enggak. Begitu you akses you punya powers, orang bergantung sama kamu, yang kamu hindarin orang bergantung sama kamu. ya, ya, Tapi kan itu juga point of view. ya, betul. Kamu nggak sadar kalau kamu punya pilihan, kamu bisa akses punya powers dan bisa say no. Iya, Gitu. Jadi sometimes sakit itu pun sometimes our creation untuk menghindarin something. ya, itu yang kita nggak sadar ya. Yes, yang tadi aku bilang, could be you punya powers. When you Betul. access punya power, semua orang bergantung sama Diana. Diana, titik-titik ini, aduh males tuh capek. Mendingan gue jadi anak kecil aja, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Everyone taking care of me. Iya, sometimes kita merasa juga ya ngapain juga gitu ya. Kita udah apalagi kalau kita nggak dihargain ya. Jadi kita buat creation-creation yang sebenarnya malah melumpuhkan diri kita sendiri ya. Ya, itu yang dibilang melumpuhkan, membuat cacat, membuat jadi berantakan, membuat jadi aneh gitu kan. Jadi creation kamu jadi aneh, bisa jadi melejit jadi enggak gitu. Jadi everything kamu bikin diri kamu kecil kan akhirnya bentuknya jadi berantakan. Betul, betul, Yang betul. dibilang handicap gitu. Jadi kamu bikin cacat, bikin lumpuh, bikin nggak bisa untuk menghindarin something. I see. Fen, gimana kalau seandainya kita buka satu atau dua pertanyaan untuk teman-teman di luar sana untuk asking secara live? Yuk, teman-teman yang mau asking secara live, buka mikrofonnya. Jadi kita bisa tanya nih, kita interaktif dengan asik yuk. Ya, Ada yang mau nanya? Ya, selamat malam, Bu Vera. Malam. yes. Dengan Eh, siapa di mana nih? saya Agustin di Cibubur. Oke, Mbak Agustin, yuk pertanyaannya apa? Halo Leoni. Halo Bu. Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya begini Bu Vera, menurut diagnosa dokter hasil ronsen, eh, kaki saya itu, lutut saya itu OA, stadium 2. Tapi saya tidak mau mengklaim hal itu. Namun kenyataannya tuh rasanya tuh saya menyadari tuh sakit Bu. Gimana tuh kalau kayak gitu Bu? Oke, pertama ketika kita bilang saya tidak mau, gitu kan, kamu udah bilang dokter claim something, and then kamu mereject, gitu ya. Aku Ya, nggak mengatakan dokter, karena kan dokter memang menganalisa untuk melakukan sesuatu sama your body. So ya, pertanyaan saya buat your body, body, are you okay? oke. Bodinya baik-baik aja atau enggak? Atau bodinya mau kasih tahu something ke kamu? Em, saya belum dapat jawaban. Mungkin saya harus lebih aware lagi ya, Bu. Ya, gitu ya. Jadi, sesemua point of view, kalau kamu tidak mau didiagnosa karena dari judgment, Mhm. you reject. Kamu bereaksi. Dengar sesuatu, kamu langsung bereaksi. Dengar dokter ngomong ini, langsung bereaksi. Ketika Ya. kita bereaksi, tanpa sadar kita setuju, and then kita tolak. Oh, oke. Iya, Nah, iya, iya. Mungkin saya di ya, posisi seperti itu. ya, ya, jangan-jangan benar juga ya. So real nih. Iya. Ada, betul, Bu. Ada rasa Ya, seperti itu. Iya, karena sehari-hari saya untuk jongkok atau misalnya saya mau sholat gitu, oh gitu. Cuman saya lakukan tanpa misalnya saya nggak mau duduk di kursi ya. Misalnya sholat kan mau sujud tuh kan bisa pakai kursi. Saya nggak mau pakai kursi. Saya pikir saya bicara sama body saya, kita masih bisa lakukan ya dengan berdiri dengan seperti biasanya sholat gitu misalnya. Kalau berjongkok pun memang udah jongkok mau berdiri tuh, gitu. Tapi ya udah bisa 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 gitu. Jadi antara gimana ya Bu, antara kayak memaksakan diri tapi saya nggak mau gitu loh. ya. eh, makanya aku tanya, Body, kamu oke nggak? Kamu mau menyampaikan sesuatu nggak? Ada nggak banyak sekali belief atau energi yang kekunci di body sehingga membuat body nggak ease? Oke. Ya, gitu ya. Jadi kayak emosi itu juga bisa kekunci di body sehingga body nggak ease dan bisa. Iya, Oke. So pertanyaan saya buat ibu, ada nggak keputusan yang kamu perlu ambil tapi kamu nggak bersedia untuk ambil? iya Bu, betul. Itu yang saya belum melakukan saya belum melakukan apa-apa. Terus terang Oke. aja. Memang dokter menyarankan saya harus ada treatment yang harus saya lakukan. Oh enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya Mhm. dalam kehidupan ibu, ada nggak satu keputusan yang ibu ngambil tapi ibu sulit ngelangkah, ibu sulit untuk mengambil keputusan? Ya, banyak Ibu. Nah, tentang apa aja kalau boleh?
eh, keputusan apa aja ya, Bu? Misalnya, saya kadang merasa nggak pede untuk melakukan sesuatu. Sehingga ketika ada masalah, saya bingung gitu loh, Bu, Oke. So, ibu bekerja ketika atau menghadapi masalah. ibu bekerja atau enggak, Bu? Kenapa Ibu? Enggak, saya ibu rumah tangga. Enggak. Ibu ingin keluar dari situasi tapi nggak mampu, kurang lebih kayak gitu sebenarnya. Oh Situasi iya, apa yang ibu yes, pengen keluar big dari? yes, big yes, Bu. Apa? Iya, iya banget. Ibu ingin keluar dari situasi apa yang dimana ibu nggak mampu ngambil keputusan karena nggak tahu bagaimana keluar, nggak tahu caranya keluar atau apapun. Situasi apa yang saya tanya yang muncul saat langsung? Situasi situasi keuangan terutama ya, Bu. Oke. Nah itu. Oke. Semua konsep, emosi, memori tentang kamu nggak bisa melangkah keluar dari situasi keuangan, bersediakah dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Yes, right. Don't good bad pop-up on shape of it and beyonds. Ini salah satu tanpa sadar kekunci karena dia nggak bisa ngelangkah keluar dari situ. Ya Allah. How does it get any better? Thank you, Bu. Aku jadi pengen nangis nih. Oke, is that light for you? Yes. Thank you, Bu Pena. Ya. Jadi ketika kamu bilang, aduh saya nggak tahu keluarnya dari situasi saya, kamu lagi mengunci possibility. Mhm. Hmm, gitu. Jadi sadarin apa yang kamu ingin keluar tapi kamu nggak mampu. Iya. Dan kalau diakses adalah aku nggak punya point of view tetap situasiku. Bukan berarti aku mampu atau apa atau aku label. Enggak, just apa adanya aja. Mhm. Nah, karena ibu sudah memutuskan situasi keuanganku misalkan A, aku pengen keluar dari A. Kamu putusin itu. Nah, itu Mhm. adalah label keputusan, conclusion. Iya. Ya, oke? Ya. Terima kasih, Bu Pena. Ya, gitu. Jadi itu salah satu contoh. Bodinya kasih tahu ke Mhm. saya bisa receiving. Bodinya tahu kayak ke tubuh orang lain atau apa yang kita perceiving dan kita ask the question. Mhm. Ya Allah. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi itu Ya. contoh gitu ya bahwa tubuh kamu sangat amazing. Ya. Kamu kasih tahu sesuatu, tapi kan kamu hanya berfokus di sisi sakit dan aku mereject sakit. Bukan. Tubuh kamu kasih apa ke kamu yang kamu nggak mau nerima atau tubuh udah kebanyakan kasih point of Iya. kamu nggak pede, kamu nggak bisa keluar dari situasi keuangan, kamu nggak bisa gini, stuck. Aha. Iya, iya. Energetically di kaki kamu jadi stuck. Oke. Oke, tapi itu just like baru dikit kan yang digali. Tapi what else? Apalagi? Mhm. Yang paling besar sih masalah keuangan sih, Bu. Kalau yang lain-lain sih nggak terlalu itu ya menurut saya. Mhm. Apakah kamu punya belief bahwa saya nggak mampu keluar dari situasi keuangan saya? Ya, ya. Hmm, kamu bisa ask lagi, ada memori apa di situ yang terkunci di body? Ada emosi apa di situ yang terkunci di body? Ada perasaan apa yang terkunci di body? Mungkin nggak langsung ngomong, tapi bisa jadi tiba-tiba muncul, oh ya ini, gitu loh. Jadi, you just lemparin question, kamu bisa mendapatkan jawaban itu dari mana aja. Gitu. Oke. Ya, bisa dapat jawaban ketika nonton film. Ternyata aku punya point of view ini tentang uang, misalkan. Atau apapun juga. Oke, Mhm. Iya. thank you. Terima kasih, Bu Vena. Sama-sama. Gitu. Oke, so, jadi teman-teman, bagaimana jika tubuh kita tahu, nggak perlu ngalamin rasa sakit, tubuh kita sangat amazing. Kenapa nggak kita akses kemampuan tubuh kita yang sangat amazing, sehingga tubuh kamu nggak perlu ngalamin pain, pain yang kamu create, pain dari point of view kamu. Kan kehidupan apa yang kita mau? Oke. Dan seberapa banyak point of view orang kalau yang tadi kayaknya kalau 70 nggak sakit, gue bingung ya dia makhluk apa makan apa gitu kan jadi aneh buat kita. Menarik ya? Yang normal jadi kita anggap nggak normal. Betul. Sakit kita anggap normal. Yang sehat 80-90 kita anggap nggak normal dia. Pasti ada sesuatu yang dia lakuin kalau nggak sakit. Oke ya itu berarti kita udah masuk udah salah program. Ya.
Karena kita di trade ya, Ven ya. Maksudnya kita dimasukin pengetahuan-pengetahuan bahwa kalau misalnya hidup nggak ada masalah itu nggak fun gitu katanya ya. Padahal itu stupidity banget ya. Hidup itu fun banget dan asik banget. Mungkin buat dia fun. Ketemu masalah, dia beresin masalah, dia fun. Tapi akhirnya jadi hidup dia ke sana terus kan. Betul, 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 betul. Lama fun tanpa melewatin problems gitu. Dia cuma fun ketika ada problem, outcome dia merasa, keren gue bisa itu. Akhirnya dia arahnya ke sana. Tapi everything is like choice. Dulu di Akses kan aku cuma punya programnya ini, aku nggak tahu ada possibility ini. Sekarang bahwa ada possibility ya, ada ya fun nggak perlu suffering ya. Gue pikir enggak gitu loh kan ya. Gue pikir fun ketika aku nemuin sesuatu, ternyata enggak ya. Cuma menikmatin aja juga fun boleh loh gitu kan. Karena kita Iya. dianggap harus kerja keras dulu baru baru reward untuk dapat fun. Betul. Ya, Kalau misalnya nggak kerja keras kita nggak boleh gitu ya. Dapat sampai uang aja juga harus kerja gitu ya. nggak ngapa-ngapain cengengesan kerja orang lain susah kok lu cengengesan. And then kamu bikin body kamu so suffering untuk supaya layak cengengesan. Bener banget. Aduh, beneran. Aduh, gue apa happy banget dengan mengenal akses gitu ya. Semakin lama ke sini bukannya semakin ribet gitu, tapi makin wow. Kayaknya bisa create lebih banyak gitu ya. Ya, sangat. Jadi ini bersama dengan uang. Jadi kalau kamu udah kerja sama dengan body, kamu nggak melihat body punya apa ya musuh kamu yang harus kamu perangin terus. Ternyata body bisa contribute ease ya. Hey, body outcreate my mind. Gue nggak ngerti yang namanya ease, tapi I know you have the memory of ease. Aku tahu kamu punya memori tentang you ask saja. Pernah nggak di dalam many lifetime di kehidupan kapan atau apa kamu punya is dengan body dan kamu dan body kamu pernah nggak berapa kali kehidupan yang dimana kamu pernah tidak punya rasa sakit dengan body? Hmm. Banyak lah. Kalau pernah, you ask dia untuk melit kamu. Please body outgrade my mind supaya lu bisa overcome my point of view tentang sakit atau tentang pain. Kalau nggak suffering nggak layak ya. Cuman Ya. lihat ada effortnya gitu kan biasa gini tuh lihat siapa yang paling kerja keras yang bertanggung jawab sama keluarga kamu cengengesan cuma ngabisin duit gitu kan. Aduh, goblok itu. Iya. Jadi tanpa sadar otak kita tuh cuma masuk programnya ide itu jadi kita nggak tahu program lain gitu. Iya, iya, bener. Bener banget. Ketika kita menghargai tubuh kita, sebenarnya uang bukan masalah ya. Itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu teman-teman di sini udah praktek atau belum, tapi yang saya dapat semakin saya menghargai diri saya sendiri, wow, itu uang tuh ngalirnya deras banget. Walaupun belum menetap ya, Fen ya, tapi Benar-benar. deras banget. Ini yang lagi proses gitu ya, bagaimana uang juga menetap gitu ya. Oke, what can you be different kayak Gary bersedia untuk menjadi berbeda apa yang aku nggak bersedia menjadi berbeda sehingga aku memiliki relasi dengan uang yang cuma segini Hmm, ya sehingga uang nggak menetap. What can I be difference that I didn't choose? When I choose, realita keuangan kamu juga berubah. Energi apa yang kamu nggak bersedia menjadi? Apakah di judgment? Apakah tadi penuh dengan tanggung jawab? Kayak I have a klien yang datang sama aku, dia cuma bilang, kalau aku mengcreate uang banyak, suamiku nggak ngapa-ngapain. And then akhirnya diciptakan uang yang tidak terlalu banyak supaya suaminya kerja. Itu kan dia melumpuhkan diri dia sendiri untuk memotivasi orang. betul, betul. Oke. So, seberapa banyak kamu memotivasi dengan orang lain dengan painmu? Wow, sadis. Berapa banyak pain yang memotivasi kamu? Orang terbiasa dengan pain. Diketok palu sama dokter, cancer, stop merokok. Langsung stop. Ya Butuh kan? dari luar ya. Nah, banyak pain yang kamu ambil untuk supaya change. Kalau nggak ada pain, nggak change. Misalkan pain dalam relasi. Gue kapok deh dalam relasi karena disakitin terus gitu istilahnya. Atau
muak dihina sama orang sehingga aku create money. Ya, seberapa banyak pain yang kamu perlu ambil untuk kamu change, untuk kamu step up. Selama belum ketemu pain, ya masih biasa aja. Oh, masih gue bisa handle. Oh, segini nggak ada papanya masih handle. Udah pain so much, oke, I change. Gitu. Oke, so thank you Diana. Leoni mau nambahin something untuk teman-teman? Enggak, udah cukup, Pak. Cukup. Oke, ya perjalanan aku di akses dan di modalitas lain membawa kita ke sini, membuat banyak keterbukaan tentang, oh ya ini program ya, kalau dulu taunya tentang program, tapi ternyata program plus body kita juga punya awareness. Kita cuma Betul. jika kita doang yang so pinter gitu kan, jadi yang kita isi tuh di sini otak gitu. Terus kemudian aku nggak lupa gitu loh bahwa ternyata body kita perlu di-honorin juga, body kita juga perlu diperhatikan. Kayak kalau kita bawa mobil aja ke bengkel untuk diservis, kok body kamu nggak bawa gitu kan? Untuk di servis itu bukan salah, bukan menjudge, tapi ya mungkin olinya perlu ditambahin atau apa. Jadi eh, ya selama ini kita cuma taunya body itu just body, dikasihnya cuma makanan yang enak, teman, tempat tinggal, gitu kan, tempat tidur segala macam. Tapi bagaimana jika beyond that, body kamu butuh energi suatu, and then you can ask the body. Gitu. Oke, Nice. Terus silakan. Fen, tadi kamu ngomong apa energi body butuh energi berbeda segala macam itu ya. Sekarang apa sih yang bisa kita sharing juga buat teman-teman di sini gitu ya, untuk bagaimana bisa lebih ease dan lebih fun dalam berkomunikasi dengan bodinya? Ada nggak sih satu proses atau whatever itu yang membuat kita bisa lebih klik dengan body kita? Banyak sih, salah satu Mars, living, kamu dapetin awareness, kamu minta difasilitasi sama orang, kamu bisa Hmm. ngambil audition, kamu bisa ngambil 3D body class, kamu bisa ngambil single body process, atau kamu bisa di facelift, atau apapun, karena itu membuat space ke body dan ke being. Tapi perlu juga kesadaran, kayak bodinya udah punya space nih, perlu juga dong kesadaran untuk lagi judgment atau kesimpulan atau kemarahan ke dalam body, karena yang rugi kan body kamu, yang nanggung bodimu gitu loh. Jadi ini adalah bangun kesadaran untuk pertama stop aja menjudge, karena stop menjudge aja udah meringankan gitu. Gitu. Stop menjudge, stop menghakimin gitu kan, ya itu udah meringankan body, walaupun judgment kamu terhadap orang tapi kan yang megang bodimu. Betul, betul. Ya. Misalkan si A gitu kan, diselingkuhin suaminya sampai perang, terus kita ikut-ikutan emosi kan lucu gitu kan. Enak banget tuh dia yang katanya ninggalin istrinya terus begini begini segala macam. Yang salah punya body menimbulkan banyak sekali emosi. Nah, kalau aku sih, aku cuma sadar, oh, ada sesuatu yang ke-trigger sama aku. So what is that? Saatnya aku ngebars. Gitu. Jadi everything bukan aku nambahin, tapi aku mengecek what's inside me. Hmm, Something. Itu I, salah satu membuat kamu punya kemudahan, membuat itu salah satu body komunikasi. I Ketika see. Menarik ya. ketika ke-trigger itu kan berat kan? Itu body lagi komunikasi sama kamu. Makanya yang Wah, luka diri kamu bukan orang lain. Body kasih tau nih lukanya. Kamu marah, ketemu orang itu kamu kesel. Berarti kan lukanya ada dalam diri kamu. Bodinya kasih info. Cuman kita langsung ambil kesimpulan, iya dulu gue kesel banget. Padahal kalau ini, what is that? Oh, aku pernah kesel ya. Aku kejebak di masa lalu. Kejadian itu udah berlalu, tapi aku masih bawa terus di dalam bodiku. Mungkin body munculin untuk kamu melepaskan. Cuman nih kamu nggak sadar, kamu pendamin lagi dengan ego sebel banget ya kali mukanya. Jadi bukan dilepasin, ditambahin lagi. iya. Gitu, Sering ya kita seperti itu ya. tanpa sadar. Tapi makanya sekarang dibangunlah kesadaran untuk stop. Dan don't judge kalau, gue diakses kok masih begini. Enggak, dulu juga gue sering judge. Gue udah belajar, udah buang duit, masih ngejudge gitu kan. Enggak, fun aja. You get it when you get it. Jangan menyalahkan diri kamu. Poinnya itu adalah stop aja yang nyalain. Mau udah diakses kayak mau enggak, stop menyalahkan dirimu. Betul, betul. Aku setuju banget dengan konsep yang kamu bangun. Kita nggak perlu ngeliat ke depan, apa maksudnya nggak perlu ngeliat orang lain, tapi bagaimana kita masuk ke dalam diri kita dan bermain dengan lebih indah di dalam diri kita. Ya, kita cuma upgrade diri kita kemarin. Kemarin gue marah 3 jam, hari ini marahnya cuma 1 jam. Besok gue marah cuma 15 menit. Kan itu udah change. Iya, betul, betul, Jangan betul. masih marah lagi ya, tapi kamu nggak ngeliat perubahannya. Yang kamu lihat, gitu kan? Jadi dengan begitu aja kamu udah simple kok.
Sebenarnya tools itu simple, cuman Ya, amat and then stop ketika that's heavy. ya. Kita soalnya sering juga dibilang ya kalau misalnya udah baik ya udah gitu ya lupakan. Tapi kalau yang jelek kita mesti fokus bagaimana cari solusinya gitu ya. Jadinya Selalu, ya itu ya kita selalu muter-muter-muter nggak jelas karena solusi terus. dan kita telah menyimpulkan itu sakit, itu salah, Iya, betul. salah. Akhirnya ketika kamu menyimpulkan sakit dan sakit itu salah, untuk kamu temuin obatnya, lari kan? Padahal sakit itu Betul. adalah simbol dia ngobrol, kasih tahu kamu punya ini, kamu aware punya orang lain, kamu aware bumi butuh kamu, gitu. Jadi sakit itu adalah awareness sebenarnya yang kita abaikan, kita tolak, atau kita gunakan itu untuk mengkontrol. Jadi agenda apa yang kamu miliki dengan rasa sakitmu? I see. Nah, bicara dengan body itu berbeda dengan mindset. Jadi kalau mindset itu ada state-state gitu kan. Jadi kalau mindset punya banyak state, ada mindset ketika kita jadi ibu, jadi ketika jadi ibu langsung kamu berubah state-nya jadi seorang ibu. Ketika kamu bicara dengan bos langsung state-nya berubah. Ketika bicara dengan suamimu langsung berubah juga. Oke, itu mind. Tapi body enggak seperti itu. Ketika body pun bicara dengan kita dengan telepati, tidak ada judgment. Dan caranya komunikasi bukan verbal. Bisa tadi through pain, terus muncul marahnya, ketemu orang itu muncul marahnya. Padahal cuma body bilang, nggak enak. Marah itu alarm untuk kamu lepasin, kamu ikhlasin. Kan udah diajarin di agama. Cuman you don't know how to. Terus malah ditambahin lagi. Iya tuh, tiap kali gue inget kesel banget. Gue inget lagi kejadian dia. Kejadiannya udah berlalu, kamu ingetin lagi. Padahal body cuma munculin sesuatu untuk kamu lepasin. Yes, keren banget. Nah, itu salah satu komunikasi dengan body. Sekarang sudah mulai lebih aware, teman-teman. Kalau body kamu kasih information dan communicate itu yang tadi bisa munculin kesel, bisa munculin ini, ya itu. Berarti memunculkan sesuatu yang sebenarnya buat kita sadar ketika heavy, kita lakukan cleaning kayak bars, kayak body process, atau kamu bersedia untuk mengikhlaskan, that change kok. Keren banget, keren banget. Jadi menjadikan tubuh sebagai teman, stop judging our body gitu ya, termasuk juga stop judging our kehidupan gitu ya, bermain dengan lebih cantik dan juga bagaimana berkolaborasi dengan body sehingga body juga memberikan banyak hal untuk kita lebih asik ke depan. Begitu ya, Fen ya? Oke, so thank you Diana. Ini mau ada kata penutup? Buat aku, Diana mau ada tadi penutupnya gitu ya, jadi kita lebih fun dan segala macam. Kalau ada sesuatu lagi yang mau disampaikan, Diana? Ya, dalam waktu dekat kita akan mengadakan 3D Body Class ya, tanggal 26 sampai tanggal 28 April. Buat teman-teman yang ingin lebih memahami body, lebih bermain dengan body, yuk silahkan kita join. Eh, Boleh WhatsApp ke saya atau ke Leoni atau langsung ke Vena. Kita bermain bersama dengan lebih asik. Thank you. So, Leoni, thank you. Dan sekali lagi, nggak ada yang salah dengan tubuh teman-teman. Tubuh teman-teman so amazing. Hanya kita salah mengartikan karena kita udah langsung label. Begitu marah kita langsung label salah. Padahal body cuma bilang, ada ini, lo masih nyimpen, lepasin dong. Ya, Cuma bisa jadi gitu. betul, betul, betul. Atau something gitu ya. Terus ya body kita sangat-sangat aware dan sangat amazing. Cuman caranya kita nggak tahu, nggak kenal. Jadi izinkan untuk body kamu berbicara dengan kamu dengan kemudahan. Minta body kasih dong kemudahan buat aku ngertiin kamu. Yes, yes, yes. Asik banget. Thank you banget, Vena. That's a lot for me. Thank you semuanya. Thank you Leoni, Diana. Thank you semuanya. Thank you, Bye-bye, Mbak have Vena. fun. Thank you semuanya. Hai. Selamat malam.